Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahirul adabi fi kitabihil mubin wa fi sunani rasulillahil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usil yutammima makarimal akhlaq lil mu'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man sya'aka lahum fi akhlaqihi minal mu'minin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan hidup. Apapun kondisinya, kalau kita masih hidup, yaitulah nikmat yang tiada tara dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena nikmat hidup itulah yang sehingga kita bisa berkumpul di sini. Entah apa kondisinya kita, apakah kita lagi sakit atau kita lagi nikmat, kalau kita bisa berkumpul di sini berarti tandanya kita menyukuri nikmatnya Allah. Sholawat serta salam mari kita bersama-sama membaca sholawat dan dipersembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Kali ini menerangkan tentang babnya kembali tentang adab. Kenapa kita ini menjadi orang-orang yang seperti kita ini, orang-orang yang merasa jauh dari Allah? Kenapa kita merasa kita ini jauh dari sesuatu yang apa yang diharapkan dari kita, diharapkan oleh kita? Kenapa bisa begitu? Kalau yang sudah diterangkan bahwa orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu harus dengan ilmu. Karena ilmunya kita tidak pahami, maka kita pun akhirnya jadi asal jalan. Kalau kita mau menyadari apa yang sudah terjadi, bukan karena salah-salah siapa, tapi karena salah kita sendiri. Karena Allah itu menjadikan sesuatu untuk kita itu bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang gampang, yang mudah. Yang bikin sulit, yang bikin enggak mudah itu karena kitanya terlalu ribet dalam menjalani hal. Apa bisanya ribet? Apakah karena kita imannya sudah luntur? Apakah karena kita ini malunya sudah menipis? Ini sebabnya karena kita mempelajari ilmunya tidak didasari dengan ilmu adab. Bahwa ilmu adab itu tidak ada yang namanya ilmu adab dan keutamaan akal itu, yaitu harus dengan orang-orang yang mempunyai keturunan darah biru atau keturunan seorang yang mempunyai takhta,
yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai harta, ataukah itu anaknya ulama? Tidak ada jalurnya. Siapapun orang yang menginginkan keutamaan akal, maka akal itu tersebut harus diasah dengan ilmu yang sebenarnya. Karena di sini ilmu adab itu tidak melalui turunan. Tidak mesti yang namanya orang-orang yang namanya apa? Orang yang namanya orang anaknya kiai itu bakal jadi kiai. Anaknya seorang yang alim itu akan jadi alim, belum tentu. Ente semua yang ada di sini, kita semua yang ada di sini, kalau kitanya mau mencari ilmunya pasti akan didapatkan. Apa yang didapatkan? Ya tergantung kitanya. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dunia, carilah ilmu dunianya dengan ilmu dunia yang beradab. Kenapa saya ngomong seperti itu? Waman arman arodad dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, yaitu harus dengan ilmu. Kalau Anda hidup di dunia pengen bahagia, tapi Anda mendapatkan ilmunya, bukan ilmunya dengan cara yang baik, maka tidak akan hasilnya baik. Anda menginginkan takhta tapi dengan caranya menggulirkan sesuatu yang dihalalkan, maka itulah awal permasalahan yang akan Anda dapatkan. Sebaliknya sesuatu yang tidak baik. Apapun alasannya, kalau orang itu mengawali dengan sesuatu yang tidak baik, pasti akan menghasilkan yang tidak baik. Karena apa? Karena itu dihalalkan dengan caranya. Bukannya kita ini menjalankan dengan caranya yang amanah, tapi diawali dengan tidak amanah. Anda pengen bahagia di dunia dengan caranya mendapatkan takhta, carilah takhtanya dengan cara yang benar. Kenapa adab itu mendominasi kepada kita, mendominasi dengan kebaikan? Karena ilmu adab itu sangat menentukan dalam perjalanan hidup kita. Bil adabi yufhamul ilmu, wa bil ilmi yasluhul amal, wa bil amali tunalul hikmah. Wa bil adabi lan kelawan adab dan dengan adab yufhamul ilmu, maka sampean dipahami ilmu, bakal gampang mempelajari ilmunya, bakal cepat sekali Anda memahami ilmunya. Karena apa? Karena orang yang mempunyai adab itu selalu sopan kepada gurunya, selalu sopan menghadapi ilmunya. Tidak asal-asalan mendapatkan ilmu itu dengan caranya satu buku ditumpuk pelajarannya 20. Udah mak tulis-tulisan ya lempar. Pengalaman ya kok? Iya. Tapi di sini diterangkan dengan adab itu, kalau Anda mempelajari ilmu apapun, maka Anda akan cepat memahami ilmu yang sedang dipelajari. Berarti di situ diterangkan dengan adab itu, isi daripada adab itu ada kesabaran, ketawakalan. Karena adab itu adalah harta karunnya manusia yang ada di dalam diri ente. Kalau sudah dipatri di dalam hati, di dalam akal, maka kita itu akan mempunyai kesopanan yang sangat luar biasa.
ilmu ditaruh di bokong. Ya, gimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Bagaimana kita pengen mendapatkan ilmu yang istilahnya di situ cepat dipahami? Orang ilmunya aja ditaruh di pantat. Karena nggak ada buku beko siji lu. Apabila Anda mempelajari ilmu disertai dengan ilmu adab, maka ente ilmunya apa yang sedang dipelajari itu cepat dipahami. Wabil ilmi yasluhul amal, dan dengan ilmu Anda disertai dengan adab, maka ilmunya akan menjadi bagus. Apa bagusnya? Karena mengawali Anda mempelajari ilmu itu dengan baik, maka menghasilkan sesuatu yang baik. Gimana kita akan bisa maju, maupun kita sendiri atau kita di desa maupun di kecamatan, mau di kabupaten, mau di provinsi, mau di negara, kalau orangnya sudah tidak punya adab, tidak akan benar. Jamin itu. Apakah itu kiai yang masuk dalam kepemerintahan, kalau tidak punya adab nggak akan benar. Jaminan. Kenapa banyak orang yang menjual ilmu? Karena orang itu mempelajari ilmunya tidak disertai dengan ilmu adab. Makanya gampang sekali berkoar-koar. Kalau sudah dibajel, maka orang itu diam. Wabil ilmi yasluhul amal, apabila amalnya ilmunya sudah bagus, maka amalnya bagus, tingkahnya. Orang dimanapun, kita semua di dalam kepemerintahan, kalau ilmunya sudah bagus, maka orang itu akan menjadi tingkahnya juga bagus. Siapapun orangnya itu, kalau orang itu benar-benar mempelajari ilmunya dengan ilmu adab, disertai dengan adab, maka ilmunya bagus dan otomatis tingkah lakunya juga bagus. Jadi nggak mungkin kalau orang yang mempelajari dan takzim kepada seorang guru, patuh dengan caranya, aturannya guru, terus hasilnya jelek, nggak mungkin. Maka sekarang itulah itu adalah zamannya fenomenal sekarang, tapi fenomenalnya menyedihkan. Banyak orang-orang Islam yang menghancurkan Islamnya sendiri. Apa? Yaitu karena mempelajari ilmunya tidak disertai dengan ilmu adab. Maka akhirnya menjual demi kedudukan. Nah, orang tersebut orang yang tidak takut. Kalau dulu orang berani karena mempertahankan martabatnya seorang ulama, martabatkan sanad, menjaga martabatnya nasab. Itu yang bergabung atau orang-orang itu orang ahli sunnah wal jamaah itu dulu banyak orang-orang yang benar-benar menjaga petua. Seorang ulama itu adalah petua yang menjadi mutlak, takrim, manut, maka adem, kebebasan berbicara. Kebebasan bicara itu ada batasnya, tetap ada, tidak mungkin tidak ada batasnya, pasti ada batasnya. Kalau orang itu berbicara tidak mempunyai batas, maka orang itu sudah akan menjadi kebablasan, menghina,
mencomo. Aturan nggak boleh, tapi ada yang membolehkan. Tapi kalau di dalam negara dan agama itu aturannya sudah jelas. Negara tidak mempunyai agama, kacau. Kacau. Karena di Indonesia ini berdirinya itu diperjuangkan dengan orang-orang yang beragama. Entah itu agama lain atau beragama, itu semuanya memperjuangkan. Apabila orang itu ilmunya sudah bagus, memahami ilmunya, maka amalnya itu akan menjadi bagus. Nah sekarang kelihatannya bagus, tapi kenyataannya bobrok. Hanya demi karena manis-manis yang asal apa? Manis-manis semu, yaitu hanya untuk emeng-emengan kesenangan dunia, maka orang itu berani menghancurkan orang lain. Itu membahayakan. Aki Syaki. Alhamdulillah. Wabil amali tunalul hikmah. Dan apabila orang itu tingkahnya sudah bagus, maka orang itu akan menjadi bijak. Kebijakan apa yang sudah terjadi sekarang? Ini kita bisa membahas diri kita sendiri, bisa membahas negara loh, dengan ilmu adab. Banyak di dalam struktur organisasi kepemerintahan itu orang-orang pintar itu banyak. Tapi yang perlu dipertanyakan, mana tuh nalul hikmahnya mana? Di Indonesia ini, apabila kita patuh pada seorang ulama, bukan ulamanya nyemplung ke umaro, tapi umaroya yang patuh kepada ulama, maka akan jadi adem. Contoh, Anda nggak bisa sholat berdiri, duduk. Anda nggak bisa duduk, tidur. Anda nggak bisa tidur sambil isyarah. Kalau sudah nggak bisa isyarah, disolatkan. Enak kan hukumnya? Di Islam, Anda jangankan sesama orang Islam, yang lainnya bukan Islam, apabila orang bukan Islam itu baik kepada Anda, maka wajib hukumnya untuk menjaganya. Itu ajaran Islam. Tapi bagi siapapun orang yang mempelajari ilmu, walaupun ilmunya itu tidak banyak, tapi dipakai ilmu adabnya, fa insyaallah orang itu akan menjadi orang yang mempunyai amal yang bagus, yaitu orang yang bijak. Tapi justru sekarang berbalik, baca Quran aja nggak cabek, nggak bener. Gimana pengen jadi orang bijak? Coba bayangkan, Anda ngaku Islam tapi baca Quran nggak bisa. Sedangkan hukumnya baca Quran salah itu gimana? Dosa. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang ngakunya adalah ngerti Quran, ngerti Tuhannya Allah, ngerti Rasulnya adalah Rasulillah. Bagaimana nanti kalau ditanyakan, Mang kita buka, kamu apa? Al-Quran. Al-Qurannya datang kepada Anda. Ya betul, orang itu kenal saya, tapi orang itu amalnya tidak ada seperti yang ada di dalam saya. Mau apa? Dipentung. Kita mengatakan sesuatu dalam hukum, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah.
Ini dalam koridor di agama. Kalau di pemerintah ada hukumnya juga, tapi itu hukumnya akli, dibikin oleh manusia. Kadangkala yang langgar yang bikinnya juga, yang nggak aneh. Orang hukumnya Allah aja banyak yang langgar. Untuk Allah yang punya sifat al-latif, selalu memberi kesempatan kepada kita semua untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan kita. Bagaimana kalau Allah itu selalu menjatuhkan hukumnya dan memberikan langsung azabnya kepada orang-orang yang berbuat salah? Anda salah, nih azabnya datang, hancur. Banyak orang-orang lebur jadi. Nah, kenapa itu tidak disadari seperti itu? Bayangkan kita ini hidup bukannya tambah mundur, tambah maju. Majunya kita, umurnya kita semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin mendekati kita ini di hari hanya. Bukan hari bahagianya, tapi hari modarnya. Loh, si tertawa aja sih kok. Lah, kenyataan. Sedangkan tambah hari, tambah maju, tambah berkurang umur kita. Bukan Anda saja yang sudah tua, kita yang sudah tua, atau kita ini sudah gede, tapi anak kecil pun berlaku. Ada yang masih kecil baru berapa hari meninggal. Berlaku buat siapapun. Dan bagaimana orang-orang yang tidak menyadari kesalahannya? Sudah umurnya bertambah, mendekati hari hanya, bukannya tidak mau sadar dan mau menyadari, orang itu malah tambah neko-neko, tambah hebat. Dan kehebatan itu diberikan oleh seorang jin, oleh seorang jin, makhluk jin. Karena apa? Karena orang itu sudah terbius oleh hawanya dunia. Barang siapa yang menyenangi dunia, maka disitulah ada alamatnya bala. Alamat bala itu bagaikan handle-nya pintu neraka. Kalau kesenangan itu sudah dijalankan, maka dibuka, masuklah ke dalam neraka. Itu. Sedangkan kita ini banyak orang-orang yang pinter, yang sadar tapi nggak menyadari, kayak saya kok. Itu. Jadi disitulah makna daripada orang yang benar-benar mau mempelajari ilmu kesenangan, mau menginginkan kebahagiaan dunia. Kalau pengen mendapatkan kebahagiaan dunia yang barokah, maka pelajarilah ilmu dunia dengan adabnya. Kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka kita pelajari ilmu akhirat, yaitu ilmu agama, dengan disertai ilmu adab. Biar nanti kita bagaimana caranya mengetahui tentang menghadap Allah, bagaimana kita menghadap baginda Rasulullah, mengagungkan asmanya baginda Rasulullah, bagaimana caranya kita itu menghadap guru, mempelajari ilmu, menghadapi orang tua, menghadapi orang lain. Semuanya itu karena ilmu adab. Apabila adab itu dipakai, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang bijak, amalnya bagus. Jadi di sini diterangkan yang namanya mempelajari ilmu adab, mempelajari ilmu apapun, itu tidak mesti yang harus mempelajari itu adalah orang-orang yang mempunyai tahta atau orang yang punya keturunan. Tidak bisa. Siapapun mempunyai kesempatan untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu adab, agar kita ini selamat dunia akhir. Amin ya robbal alamin. Fa insyaallah
Kita yang ada di sini adalah orang-orang tergolong orang-orang yang mau mempelajari ilmu adab, orang-orang yang mau menyukuri nikmatnya Allah. Dengan caranya itu belajar ilmu agama. Jadi semoga saja apa yang jadi keterangan ini walaupun sedikit, moga-moga saja bermanfaat buat kita dalam perjalanan hidup. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin.